Makasih. Juan. Ya, baiklah. Saudara-saudara sekalian, ini framework. Framework itu konsep berpikir. Ya, jadi untuk bisa jadi itu butuh upaya yang besar. Ya, tetapi tanpa bermimpi, tanpa punya framework, kita bisa bingung, nggak tahu mau kemana, begitu ya. Jadi framework ini kita tawarkan untuk didukung oleh semuanya saja. Kita ingin mengakselerasi kejayaan kembali Kopi Sidi Kalang. Sekarang ini agak berbeda eranya dengan masa lalu. Sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. Apalagi dengan adanya COVID ini berubah total nih. Akan ada mega shift dari tren. Jadi kita harus melakukannya juga dengan cara-cara yang berbeda. Dengan kalau Pak Presiden bilang extraordinary. Jadi kalau kita melakukan hal-hal itu linear, jangan berharap kita menghasilkan satu loncatan. Makanya dia selalu minta kami itu bekerja extraordinary. Sederhana saja, pertama yang ingin kita lakukan itu adalah kalau kita perhatikan jumlah tanam dari Kopi Sidi Kalang ini terus menurun. Apalah mau dijual kalau barangnya nggak ada. Jadi dia harus ditanam. Gak ada jalan lain, gak bisa tumbuh sendiri, dia harus ditanam. Nah, pertama itu harus ditanam di tanah, lahannya harus ada. Mau ditanam di mana kalau lahannya gak ada, udah jadi rumah semua. Ya, jadi ini yang saya Pak Sekda dan tim lagi berjuang untuk menyediakan lahan yang cukup bagi kita, petani-petani kita dan pemerintah untuk menanam kopi-kopi terbaik itu. Kebetulan sama dengan tema pemerintah pusat yang disebut food estate itu. Kita lagi ngomong ribuan hektar dan lain-lain. Jadi kita sedang melihat dan memohon kepada pemerintah itu multi kementerian ada lahan-lahan yang tepat untuk kopi Arabica yang tidak mengganggu fungsi hutan. Kita ingin itu boleh ditanami kopi. Karena ini tanaman keras juga, dia juga tanaman keras gitu. Jadi fungsi hutan masih bisa terjaga dengan adanya kopi. Jadi pertama lahannya harus ada. Nah, lahannya ada, kita yakin karena agroklimat kita bagus, ketinggian curah hujannya bagus, secara geografis ketinggian di atas permukaan laut tepat begitu. Tinggal di mana atau lahannya harus tersedia. Yang kedua, siapa yang nanam gitu. Siapa yang nanam? Lahannya ada, kalau nggak ada yang nanam, percuma. Nah ini pun kita lagi bekerja keras. Tadi juga saya diskus dengan Pak Sekda, gimana ya kita buat kalau lahan itu tersedia. Kita kan tekadkan di RPJMD 5 tahun ini 5.000 hektar tanaman baru Kopi Sidi Kalang. Lu siapa yang nanam sopo? Siapa yang nanam itu? Nah, kami lagi diskus gimana kita pompa petani-petani baru, petani milenial yang ikut nanam. Di samping orang-orang tua kita itu menjadi narasumber lah, mengayom, mengasuh, memberi semangat. Tetapi bertani modernnya itu adalah para milenial begitu. Jadi itu yang kedua, kami lagi cari bagaimana supaya menarik anak-anak muda kita yang sekarang banyak di Jakarta, di Medan, merantau, ya, untuk kembali, tapi juga bisa menghasilkan uang. Jadi dia bisa menyediakan lapangan kerja untuk mereka, bisa memberikan skill, dilatih mereka, diberi sertifikasi sebagai petani yang standar, seperti yang beliau bilang. Kalau tidak standar, ya dipertanyakan hasilnya, begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang juga jadi soal itu adalah harganya tidak menguntungkan petani. Harganya setelah dijual itu gak cukup untuk petani beli Honda, nyekolahkan anak, begitu gak cukup dia. Jadi dia pikir-pikir gue tanam jagung aja dah. Ada jeruk nih, sikat jeruk aja dah gitu ya. Ini gimana nih caranya?
agar mereka bisa hidup dan terkenal menjadi petani kopi dan sejahtera begitu. Nah ini juga kita lagi pikirkan. Ada beberapa hal. Pertama itu adalah biayanya harus dipotong. Ini framework ya, ini konsep. Kalau bisa bahan baku tanam sebagian ada dari dairy. Nah ini kita ada UPT ya, banyak sekali UPT. Tetapi kita cari bibit unggul susah ini petani kita. Terpaksa didatangkan dari luar, ada logistik cost kan, kalau beli dari mana gitu kan lebih mahal. Kalau bibitnya aja mahal kan sudah meng-carry biaya. Tapi kalau itu ditangkar, seednya ditangkar, di certified oleh Jember di Kabupaten Dairi oleh pemerintah, disupport ke petani kan murah. Yang kedua pupuk. Nah pupuk ini bagaimana kita mengkombinasi antara kambing, ayam, tanaman pelindung, itu apa namanya? Pete Cina, lamtoro yang bisa menjadi makanan kambing ya. Lalu kemudian itu sehingga pupuknya bisa organik, mungkin ada konsentrat sedikit ditambah terpaksa diimpor, tapi barangkali komponennya 20%. Jadi petani bisa mandiri menghasilkan pupuk dengan harga lebih murah. 2 komponen aja itu kita kawal begitu, sehingga itu sudah mereduce biaya. Ditambah loncatan lagi produktivitas. Kalau dia diajari, dipotong-potong, dipangkas, udah tinggi dipotong begitu ya. Sehingga jumlah red cherry-nya lebih banyak, tambah 20% itu. Cost ditambah, diturunin, produktivitas dinaikin, maka petani untung gitu. Nah itu komponen juga yang harus ditangani. Lalu kemudian habis itu komponen lain itu adalah pasca panen. Nah pasca panen memang kopi ini nggak bisa pakai mesin. Nah kalau jagung itu kita bisa, saya udah lihat itu di kabupaten sebelah betul-betul full mekanis. Dari olahan tanah, kasih pupuk, segala macam sampai pasca panen semua mesin. Nah kopi ini nggak bisa nih, nggak bisa. Jadi dia mesti dipilihin tuh red cherry-nya. Ada di beberapa negara pakai mesin digoyang tapi kualitasnya jadi turun ya, karena yang hijau-hijau jadi ikut dan lain-lain ya. Jadi memang unik dia. Sebagian masih bisa mesin lah, ya pemupukan gitu kalau diatur jarak-jarak gitu ya, jarak-jarak gitu diatur. Ada juga metode tanam yang berjarak begitu, sehingga waktu mupuk itu masih bisa pakai mesin, nggak pakai orang. Tetapi kalau panen itu pakai orang. Jadi dan apa namanya berikutnya ya teman-teman ini ya mewakili pembeli nih, eksportir ya, mewakili pembeli. Nah memang kita harus selalu kompak, apa namanya kita harus cari nilai tambah seperti IG ya. IG ini juga penting. Saya lihat nggak semua itu pakai IG ya, cuma satu tuh, ayo dong pakai IG. Nah ini saling ini abang adik, paman dan keponakan tidak saling memberi nilai tambah. Ini waktunya kita kumpul ya. Sebaiknya yang robusta sudah adopsilah. Karena IG ini di pasar internasional itu langsung mendapatkan tambahan value. Karena dinilai standar, begitu bisa dipertanggungjawabkan dan dijamin oleh negara begitu. Jadi itu. Jadi yang berikutnya itu adalah mari kita sama-sama tingkatkan konsumsi dalam negeri. Ya, juga teman-teman asosiasi juga agak menggalakkan. Jadi kita tingkatkan produksi dalam negeri sehingga paling tidak kalau ekspornya belum jalan, di kita juga tumbuh begitu sehingga perdagangan kopi atau industri kopi ini menyenangkan, menggembirakan, sehat gitu. Nah, ya itu tidak mudah. Ya, saya tanya, ada Kadis pertanian di sini? Pak Kadis? Oh, ada. Pak Kabitnya ikut? Ikut ya. Ada Kadis, Pak Kabit Perdagangan? Ada ya? Nah, sekretaris ya, Pak Sekretaris ya. Pak. Nah, inilah memang ini keroyokan dia, Pak. Keroyokan ya, keroyokan. Tetapi yang paling penting itu adalah kita harus komit dulu, kita harus putuskan dulu
apakah kita betul-betul mau membuat kopi ini kembali jaya. Nah kalau kita mau, saya kira berat sih berat, tapi pasti ada jalan begitu. Nah pemerintah saya kira marilah sama-sama kita tunjukkan peran kita yang lebih banyak di dalam perkancahan kopi ini. Karena kalau pemerintah turun tangan, saya kira akan lebih mudah untuk semua pemangku kepentingan bagi kita. Mungkin itu dulu, silakan. Baik Pak, kita sudah membahas tadi bagaimana budidaya, bagaimana itu edukasinya, bagaimana itu juga harga dan juga itu bibitnya. Sekarang Pak, semuanya ini bisa bagus, mantap, tapi tidak terlepas daripada packaging ataupun presentation maupun promotionnya ataupun sales and marketingnya. Dari sisi sales and marketingnya, bagaimana hubungannya dengan platform dairy yang sekarang ini Pak, visit dairy seperti itu Pak? Terima kasih. Sekali lagi, COVID ini membuat ada pergeseran tren yang luar biasa. Itu mulai tahun depan ini akan, menurut saya akan kerasa benar. Ada sebuah perusahaan konsultan di Jakarta yang sudah melakukan analisa ini akan terjadi. Dia katakan maka transaksi sekarang akan mendigital. Orang lebih senang di rumah, orang lebih senang liburan nggak banyak, orang lebih senang the urban di kota-kota kecil begitu ya. Di kota-kota besar itu bukan jadi lagi tren. Sehingga transaksi e-commerce ini lebih cepat lagi. Nah, ini kesempatan. Ini kesempatan besar menurut saya. Kesempatan yang sangat besar, tanpa punya toko, tanpa punya sewa tempat di mall, tanpa punya karyawan yang nungguin, nggak punya kasir, nggak punya brick and mortar, tiba-tiba bisa jualan dan dibeli orang Cina lewat Alibaba. Ini adalah momen yang luar biasa, ya menurut saya. Jadi ini era UKM, ini era UKM yang mendunia. Nah, digitalisasi ini. Oleh karena itu saya sengaja tadi belanja pakai kris. Ya. Ada BRI di sini. Terima kasih bantu kris ya. Nah, saya bisa belanja sekarang tanpa menggunakan uang tunai dan uang itu langsung masuk ke rekening beliau. Sekarang juga. Kalau nggak salah BRI udah bisa sekarang juga masuk begitu. Anda bayangkan itu kalau transaksi begitu besar dalam waktu 2 hari itu nganggur dan sekarang masuk langsung di rekening, bunganya berapa itu? 1 hari itu yang terbuang kalau itu berputar-putar dulu. Dan tidak ada lagi perlu dihitung-hitung, semua dilaporkan oleh bank. Jadi transaksi non tunai ini sekarang bisa dinikmati oleh UKM, nggak lagi pedagang-pedagang yang bermodal besar begitu. Jadi itulah salah satu kunci menurut saya bagaimana UKM kita ini bisa masuk di perdagangan dunia. Yang kedua, kalau sudah mendigital dan siap untuk masuk ke sana, Anda basically sudah siap untuk membuka pasar yang luas. Orang Medan beli kopi tampak bisa, orang Surabaya bisa, orang Singapura bisa, orang India bisa, orang Cina bisa. Begitu. Nah, jangan lupa untuk hal lain nanti ada orang lain yang ngerjain tuh. Sebentar lagi dia akan datang tuh, logistik segala macam. Nanti kantor pos juga pusing, gue bikin apa ya ini? Dia akan datang besok-besok nih. Kalau gue nggak melakukan sesuatu, saya mati. Dia akan bertransformasi menjadi bukan kirim surat, sekarang kirim barang. Ya kalau nggak salah ada tadi, siapa yang bilang? Kantor pos sekarang ya? Nah, jadi terbukalah berpikir dan beranilah mencoba. Yang tidak ada di Anda, besok akan banyak orang datang untuk melengkapi supply chain itu sehingga Anda bisa mendunia. Nah, ini semangat ini yang harus kita lakukan sekarang. Itu pemasaran itu. Yang berikutnya itu adalah memang packaging. Ya kita lihat semua packaging kita belum seragam nih. Kita harus pakai standar dunia. International standard. Itu standar dunia itu sekarang simple, clean gitu dia. Dunia kalau kita lihat tuh. Nah, gitu memang eranya sekarang ke sana. Nah, kita harus bisa mengikuti tren. Nah, packaging itu penting karena itu citra ya. Lalu
rekognisi itu penting. Ya, kayak halal itu penting kalau kita mau masuk pasar Malaysia. Sangat penting. Lalu apa tuh? PRT. Nah, dinas kesehatan itu penting, apalagi sekarang karena COVID ini orang ingin hygiene itu menjadi faktor. Kalau dulu orang tuh ingin cheated ingin kalau Maslow itu dulu orang itu aktualisasi diri, itu menjadi kebutuhan pokok. Sekarang hygiene yang menjadi kebutuhan pokok. Nggak perlu deh gua bercita-cita tinggi, tapi yang penting sehat gitu ya, yang penting hygiene, ada lembaga yang menjamin bahwa itu hygiene gitu. Nah, itu komponen-komponen pemasaran sekarang. Nah, kita akan membuka, lagi dikerjakan sebuah platform yang memungkinkan UKM kita berjualan secara online. Tadi saya ketemu dengan ojek kita, karena UKM saja yang punya barang nanti nggak cukup, mesti ada orang yang ngirim. Makanya saya ajak ojek kita tuh, kita gabung lah. Nah, nanti kita bikin logistik fulfillment bisnis gitu untuk dia gitu, sehingga bisa dikirim. Tapi platformnya kita sediakan. Menurut pemain-pemain e-commerce sekarang, karena e-commerce ini menjadi yang utama, kalau Anda taruh barang sekarang di platform, itu fee-nya bisa 25-30%. Si pemilik platform akan charge Anda itu bisa 25-30%. Karena dia tahu bahwa sekarang disinilah satu-satunya orang belanja. Itu sudah menekan keuntungan atau margin si produsen itu, IKM ini. Kenapa kita masuk? Kita bukan cari untung di situ. Ya, jadi orang bisa beli di situ sampai A sampai Z, sampai bayar, sampai dikirim. Tapi kita charge-nya kecil saja karena ini milik pemerintah. Yang penting nutup ongkos, UKM-nya bisa mendunia. Begitu, sehingga harga kita tetap bisa kompetitif. Nah, itu yang kita akan coba. Jadi kita akan buka satu marketplace, kita akan promosikan wisata kita, juga kita akan promosikan dan sampai jual itu produk-produk kita yang UKM begitu. Lembaga keuangannya ada di sana yang sudah masuk itu nanti BCA, bisa bayar pakai BCA, bisa bayar pakai BRI, BNI, Bank Sumut nih. Tinggal saya udah ngomong sama Bank Sumut harus bisa bayar karena kebanyakan masyarakat di sini kan banknya Bank Sumut. Jadi potong rekening Bank Sumut bayar gitu. Orang Karo juga Bank Sumut, orang Taput juga Bank Sumut. Jadi Bank Sumut harus ada gitu. Jadi itu mungkin beberapa hal yang akan kita lakukan.